Boleh nggak saya bisa menyebut bahwa Rasulullah dengan Aisyah pernah nggak bertengkar di rumahnya? Pernah Pernah ya? ya. Ya wajar lah namanya Heeh. rumah tangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PKS TV dimanapun Anda berada. Beberapa waktu terakhir ini lagi trending ya, lagi trending di YouTube itu lagu tentang Aisyah, istri Rasulullah. Seperti apa sih tampilannya? Kok bisa trending ya gitu? Mungkin kita akan bahas itu pada pagi kali ini. Kita akan bergabung bersama Teh Nonon. Belum tampak mungkin. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. langsung nyambung. Teh Nonon itu wajahnya kurang ke atas. Iya. Nah, Oh, emang segini, oh gitu. Oke, sip. gini ya. Sip, sip, sip. Oke. Barusan saya nonton ini kan lagi trending ya di apa di YouTube itu tentang lagu namanya Aisyah istri Rasulullah gitu. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu Teh Nonon adalah nama aslinya ya. Kalau Teh Nonon itu panggilan eh, nama panjangnya Siti Nurjana. Beliau adalah salah satu anggota Dewan fraksi PKS DPRD Kota Bandung. Komisi B ya, Teh Nonon ya? B. Ya, Komisi B membidangi ekonomi. Tapi kita hari ini kita nggak ngomongin ekonomi, Teh Nonon ya. Kita ngomongin Ya. Aisyah aja ya. Kalau ekonomi nanti, aduh pusing gitu. Sekarang lagi masa-masa isolasi, jadi apa? Rada susah ngomongin ekonomi kita. Nah ini, nah tadi saya sempat mungkin gini, banyak orang yang uh, bukan memuja ya apa mengagumi sosok Aisyah ini ya yang dulu dikatakan pinter gitu cantik ya perempuan lah pasti cantik bener nggak Tenonon? Ya. Perempuan pasti cantik main nggak mungkin ganteng kan. Nah Ya. ini kenapa sih orang mengagumi sosok Aisyah? Aisyah itu seperti apa sih Tenonon? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa di sini. Mudah-mudahan sharing kita bermanfaat, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah berkaitan dengan Aisyah ya, Nasidah Aisyah yang sedang viral gitu ya. Iya. Sebagaimana ya pertama mungkin yang ingin saya soroti bahwa Allah gitu ya dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri dan jadi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itulah keteladanan yang harus kita contoh, yang harus kita ambil gitu ya. Sosok keteladanan, sosok baik sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang suami gitu ya, itu atau seorang imam di masjid dan sebagainya, itu adalah seorang ayah gitu ya, itu semuanya ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ala kulihal dengan keluarga gitu ya, dengan keluarga Rasulullah adalah keluarga yang dijamin oleh Allah kelak akan berkumpul lagi di surga gitu ya. Dari mulai sosok Bunda Khadijah gitu ya. Terus kan setelah Bunda Khadijah wafat gitu ya, Rasulullah menikahi dua orang wanita yang pada saat itu ada sahabat yang untuk menghilangkan kesedihan gitu ya, kenapa tidak engkau ya Rasulullah menikah lagi gitu. Pada saat itu Rasulullah menjawab wanita mana yang mau dinikahi gitu ya. Kata sahabat lagi di situ dikatakan bahwa engkau kalau engkau bisa memilihnya ya gitu ya, atau bahasanya bukan bisa memilihnya ya. Kalau engkau ingin yang
tua ada, kalau yang ingin yang muda juga ada gitu ya. Lalu Rasulullah bertanya di situ, siapa yang tua dan siapa yang muda? Lalu sahabat ini mengatakan yang tua itu adalah Saudah binti Zum'ah gitu ya. Zam'ah ya. Dan yang muda itu adalah anak sahabat Rasulullah, yaitu anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu an. Lalu Rasulullah pada saat itu mengatakan, tolong hitbahkan, lamarkan itu untukku gitu ya. Saudah karena beliau adalah janda dan udah sepuh juga, beliau sangat bersyukur gitu ya dinikahi oleh Rasulullah, dan beliau langsung berkhidmat kepada Rasulullah sebagai istri tentunya. Sedangkan Aisyah di sana kisahnya adalah dinikahi tapi belum diperlakukan sebagai istri secara ininya gitu ya, nanti setelah nanti ba'da hijrah ya, hijrah ke Madinah, baru Aisyah itu juga setelah 3 tahun di Madinah ya, setelah Aisyah cukup umurnya, setelah Aisyah balik, baru Rasulullah memperlakukannya sebagaimana istri-istri yang lainnya. Nah, balik pada Aisyah gitu ya. Kalau kita berkaca kepada bahwa semua keluarga Rasulullah adalah keluarga teladan gitu ya. Mungkin yang lebih viral di nasid ini adalah tentang diri Aisyah itu sendiri. Sebetulnya ada 2 hal yang bisa kita lihat gitu. Kalau dari sosok seorang Rasulnya, bagaimana Rasulullah seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin, seorang dan dengan segala kesibukan yang melekat pada diri Rasulullah, tapi Rasulullah masih bisa bisa gitu ya menyempatkan bagaimana membangun ketahanan keluarga gitu ya. Nyambung ketahanan keluarga ya. Iya ya, betul. Jadi membangun bagaimana ketahanan keluarga itu sendiri bisa terwujud gitu ya, dengan melimpahkan kasih sayangnya. Enggak hanya pada Aisyah sebetulnya, cuma karena Aisyah ini adalah wanita yang spesial gitu ya. Kalau yang lainnya itu kan memang semuanya janda, sedangkan Aisyah memang dia gadis gitu ya. Jadi sehingga ungkapan segala macamnya juga lebih terekspos lah. Kalau bahasa sekarang mah mungkin Aisyah lebih baper, lebih senang, lebih suka mengungkapkan apa yang dia dapatkan dari Rasulullah, walau alam bisawab ya. Itu seperti itu, dan itu yang tergambar dalam sirah gitu, sehingga tertangkaplah gitu ya nasyid yang kalau dari segi nasyidnya oleh Nisa Sabian itu ya indah sekali gitu ya, karena dia menghayati gitu ya, itu seperti itu. Kecuali kalau yang lain-lainnya saya kalau apalagi kalau ikhwan yang nyanyi, yang jomblo gitu ya menasidkannya, saya tanda tanya nih, ini kenapa? Apakah jangan-jangan dia membayangkan sesuatu yang tidak pantas gitu ya. Yang barusan saya putar nggak jomblo loh, 4 orang yang mana? ikhwan. Oh, itu yang Adam, dari Adam. Oh gitu. Itu 4 orang ikhwan yang ganteng-ganteng sih ya. Gitu. Ya nggak jomblo juga sih, mereka udah berkeluarga gitu. Ya artinya kalau orang yang berkeluarga mungkin lebih kepada sosok Rasulullahnya ya, bagaimana Rasulullah mengayomi, bagaimana Rasulullah berlaku sebagai suami, bagaimana Rasulullah berlaku sebagai pemimpin, itu seperti itu is okay gitu ya. Jadi bahwa hal itu perlu keteladanan gitu ya, dengan bernasib seperti itu mungkin sebagai suatu cambuk buat dia atau muhasabah buat dia. Jadi suami tuh lihat tuh Rasulullah gitu kan, itu lebih kepada sana ya. Kalau sebagai laki-laki sebagai suami, kalau istri gitu ya, istri yang sudah bersuami terus dia menghayati nasib ini, mungkin lebih kepada khidmatnya Aisyah radhiyallahu an gitu ya. Bagaimana Bunda Aisyah ini bukan dari segi kemesraannya ya, bukan dari segi
yang lainnya, malahan mungkin lebih banyak lagi hal-hal yang Aisyah perlihatkan di sirah gitu ya, untuk pembelaannya kepada Rasulullah, untuk pembelaannya kepada Islam, itu sangat banyak. Dan mungkin kalau kita sebagai wanita-wanita akhir zaman gitu ya, betapa kita itu jauh sekali dari figur Aisyah gitu ya, jauh sekali gitu. Kita ingin mencontoh, tapi sebetulnya kalau bahasa Sunda itu walakaya gitu ya, gitu. Jadi Bisa diartikan, bisa sangat diartikan. bisa diartikan tuh ya walakaya teh tidak berdaya gitu ya, Oh, tidak tidak berdaya. Artinya berdaya. tidak berdaya itu tidak apa sih? Nggak cocok. Jauh sekali Jauh. dengan sosok Siti Aisyah gitu ya radhiyallahu an gitu. Itu seperti itu. Jadi itu adalah ya kalau bahasa sekarang bahwa kita kalau punya cita-cita mah gantungkan saja setinggi langit. Ya boleh gitu ya. Jadi dalam rangka kita ingin menjadi seorang muslimah yang lebih baik lagi gitu ya, mendekati mencontoh Aisyah radhiyallahu an itu Iya, boleh gitu, itu iya, iya. seperti itu. Itu mungkin Pak Itu, Pak Ali. terus tadi ngomong kehidupannya ya Aisyah gitu. Terus memang ada beberapa mitos nih. Memang benar Aisyah itu nikah dengan Rasul usia 6 tahun. Benar, fakta. Melalui itu ya hadis Bukhari ya. Di hadis Ya, Bukhari itu. Itu ceritanya gimana, Tenonon? bentar ya. Tar dulu buku. Iya, siap. Boleh nggak ini teh apa online? Ya, boleh. Boleh. Dan Ya, direkam sebetulnya semua. jadi Aisyah itu 6 tahun dinikah waktu di Mekah, ya. Waktu di Mekah itu waktu dilamarnya, gitu. Itu seperti itu. Sebetulnya kalau saya baca dari sirah yang ada, jadi Rasulullah itu sebelum jauh-jauh hari, gitu ya, setelah meninggalnya Khadijah itu oleh malaikat Jibril diperlihatkan sosok yang akan menggantikan Khadijah, ya, yang hampir sama dengan Khadijah, yaitu sosok Aisyah, ya, itu seperti itu. Dan di situ juga Jibril mengatakan Aisyah ini adalah putrinya sahabat Rasulullah Abu Bakar. Nah, sehingga di situ Rasulullah itu sering berkunjung kepada rumahnya Abu Bakar gitu ya, dan menitipkan Aisyah kepada uminya gitu ya, agar menjaganya dengan baik gitu. Itu seperti itu. Jadi pernikahan dengan Aisyah ini bukan hawa nafsu gitu ya, bukan keinginan Rasulullah memilih tadi tatkala ada sahabat yang menawarkan, ada yang tua dan ada yang muda, lalu Rasulullah menginginkan yang tua dengan yang mudanya, bukan itu yang bisa benang merah yang kita ambilnya. Tapi Rasulullah sesungguhnya bukan mengedepankan hawa nafsunya gitu ya, tapi dua-duanya itu adalah ada wahyu yang membimbing beliau gitu ya, ada katakanlah bukan wahyu ya kalau ini mungkin ada petunjuk yang Rasulullah dapat ya dari malaikat Jibril untuk menikahi kedua wanita tersebut pada saat itu. Nah, pada saat itu Aisyah memang usianya 6 tahun gitu ya, 6 tahun, 3 tahun di situ kan ya, di Mekah ya, dan tetap Aisyah itu masih dengan orang tuanya waktu di Mekah. Setelah itu hijrah juga di Madinah tidak langsung digauli. Jadi setelah itu baru usia 12 tahun, kalau misalnya katakanlah istilah kita ya, tapi walau alam saya nggak mengerti. Jadi di situ baru diadakanlah Rasulullah mengenalkan Aisyah kepada istri-istri yang lain, gitu ya. Istri-istri 12 yang tahun lain. apa 9 tahun? Kalau misalkan hijrah itu kan sebelum hijrah itu Kan 3 6 tahun. tahun dinikahi. Itu kan 3 tahun sebelum Rasul hijrah. Ya. 9 tahun berarti kan. Ya. Nah, Rasulullah hijrah berarti kan udah 9 tahun. Ya. Ya. Nah, setelah itu 3 di tahun Mekah lagi. itu 3 tahun. Oh gitu. Di Madinah itu 3 tahun, jadi 12 tahun. 12 tahun ya. 12 ya. tahun baru dan pada saat itu seperti halnya wanita-wanita Arab, itu headnya itu
lebih cepat dari wanita-wanita yang lain. Jadi di situ seorang wanita yang sudah haid dianggap secara fisik gitu ya, secara biologisnya dia sudah bisa melakukan atau bisa menikah dalam tanda kutip yang sesuai dengan syariat. Yang sesungguhnya ya. Yang sesungguhnya. Tapi kan kalau melihat riwayat ya, secara fakta historis gitu, ternyata kalau ngomong usia Aisyah nggak segitu loh, Tenonon. Gimana? Katanya kan Asma dengan Aisyah itu bedanya 10 tahun. Ketika masa hijrah, Asma itu usianya 27 tahun. 27 tahun artinya Aisyah umur 17 ketika hijrah. Terus pas di Madinah, kalau nggak salah ya itu di beberapa riwayat. Soalnya untuk yang perawi hadis yang usia 6 tahun itu cuma satu jalur dari Urwah saja gitu. Dari Urwah saja. Tapi oke. Itu kan perbedaan khilafiyah ya. Perbedaan khilafiyah bisa panjang kalau ngomongin itu. Nah, kita ngomong gini, kenapa yang dipilih itu Aisyah gitu loh? Kenapa enggak istri yang lain gitu? Apakah alasannya hanya gadis saja gitu? Sedangkan yang lain itu kan enggak, maksudnya orang itu kenapa yang dikagumi itu sosok Aisyah saja? Atau apakah karena kurang informasi, literasinya yang kurang gitu, di mana Aisyah adalah salah satu perawi hadis yang terbanyak gitu? Maksudnya tuh pilihan sekarang. Kenapa nasi itu jadi kalau kita ngobrolin istri Rasulullah pasti orang ngebayangin siapa? Aisyah gitu kan? Aisyah atau Khadijah gitu. Tapi Khadijah jarang, tapi yang sering orang itu Aisyah. Simbol kecerdasan segala macam itu Aisyah. Kenapa gitu? Kenapa istri-istri yang lain nggak pernah maksudnya saya mengagumi Safiyah itu, saya mengagumi siapa gitu. Gimana? Ya, karena Aisyah ini adalah sosok wanita yang mengumpulkan semua keistimewaan istri-istri yang lain, gitu ya. Jadi kalau yang lain itu misalnya yang Ummu Salamah itu ya, dia wanita yang anak yatim gitu kan ya. Ya Ummu Salamah kan, betul nggak? Lupa. Yang apa? Yang banyak anak yatimnya. Ya, Ummu Salamah. Ummu Salamah kan. Nah, kelebihan beliau itu yaitu berhikmat kepada mengurus anak yatim, menyantuni anak yatim seperti itu, gitu ya. Dalam hal yang lainnya nggak menonjol gitu. Nah, kalau Aisyah, gitu ya, Aisyah itu masya Allah semuanya terkumpul di Aisyah. Ya, jadi suatu hari ada satu kisah yang menyatakan bahwa tatkala kayaknya ini mah wanita manapun belum bisa mengimbangi gitu ya. Jadi tatkala Rasulullah memberikan nafkahnya gitu ya, nafkahnya pada beliau gitu ya, uang gitu ya untuk belanja gitu ya. Itu seperti itu. Dan pada waktu itu ya Rasulullah itu memberikan kalau saya ya di kajian sirah itu sekitar 2.000 dinar gitu ya, 2.000 dinar untuk Aisyah itu. Nah, setelah itu Rasulullah berangkat gitu ya, menunaikan dakwah, menunaikan pekerjaannya dan lain-lain. Tidak lama kemudian Aisyah juga berangkat ya bersama dengan sahabiah yang lainnya gitu ya, berangkat. Nah, Aisyah juga pulang dalam kondisi udah sore gitu ya. Terus kan kalau sekarang mah terus dipasihan hartos balanjaku caroge teh habis ya. Pergi ke mall ya. Mall ya, habis. Ya, habis aja ya. Aisyah juga saat itu diingatkan oleh sahabiah itu, ya Aisyah sisakan untuk dirimu karena waktu itu Aisyah itu sedang saum gitu ya. Maka Aisyah menyisakan 2 dirham gitu ya, 2 dirham untuk dia itu seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya kita sebagai perempuan yang zaman kekinian gitu ya, berarti Aisyah teh jing-jingannya banyak gitu ya, teng-tengannya banyak banget gitu ya. Harusnya. Gitu. Tapi ternyata Aisyah tidak gitu ya, ternyata Aisyah bersama sahabat ini
membagikan uangnya, berinfak gitu, Ke menghabiskan. Jadi ya ke orang-orang yang memerlukan. Gitu ya. Itu seperti itu. Membagikan sampai habis, sampai diingatkan oleh sahabatnya, sisakan untuk dirimu karena engkau sedang saum gitu kan. Itu seperti itu. Nah, artinya tadi kalau kita samakan dengan sosok Ummu Salamah yang dia itu mengurus anak yatim ya, berkhidmat, kan artinya identiknya dengan sodakoh juga ya, dengan infak juga gitu. Itu seperti itu. Aisyah melebihi dari itu gitu. Nah, inilah yang jadi istimewanya Aisyah radhiyallahu an gitu ya. Jadi sosok-sosok yang ada pada istri-istri yang lain itu semuanya ada kecuali gitu ya, bahwa Aisyah itu tidak bisa menyamai Bunda Khadijah karena beliau tidak punya keturunan gitu ya, beliau tidak punya keturunan. Dan itu juga kalau kita lihat kisahnya bagaimana Aisyah cemburu kepada Bunda Khadijah. Jadi Aisyah ini adalah seorang wanita pencemburu gitu ya. Cuma cemburunya itu langsung diungkapkannya kepada Rasulullah. Kalau kepada yang lain, kepada kompetitornya gitu ya, itu seperti itu enggak diperlihatkan. Itu kompetitor. Ya sama istri-istri yang lainnya enggak diperlihatkan. Gitu. Kan? Itu seperti itu. Jadi tapi diungkapkannya langsung kepada Rasulullah gitu ya. Tatkala misalnya Rasulullah ada sahabatnya Khadijah radhiyallahu an datang ya bersilaturahim, lalu Rasulullah memuliakan mereka gitu ya, sampai surbannya Rasulullah itu dijadikan karpet gitu ya agar mereka duduk di situ. Terus Rasulullah langsung menjamunya Aisyah pada waktu itu tuh karena waktu itu di rumah Aisyah marah gitu ya, kenapa sih segitunya gitu ya engkau memperlakukan sahabatnya Khadijah gitu ya, itu seperti itu. Lalu di situ dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan aina mithlu Khadijah gitu. Siapakah yang bisa menyamai Khadijah gitu ya. Perempuan mana yang bisa menyamai Khadijah gitu ya. Lalu Rasulullah kita kenal ya jawaban Rasulullah bahwa dia adalah wanita pertama yang mengimaniku. Dia yang menghabiskan hartanya untuk dakwah Islam ini, mendukung dakwahku. Dari dialah aku mendapatkan keturunan dan lain sebagainya gitu ya, diungkapkan oleh Rasulullah. Nah, dari sejak itu kalau bahasa kita mah gubra gitu ya, Aisyah tanya. Nah, dari situ nggak pernah lagi menyinggung tentang sosok Bunda Khadijah radhiyallahu an gitu, karena memang Bunda Khadijah radhiyallahu an di hati Rasulullah itu tidak bisa tergantikan oleh wanita yang lain. Tapi ini satu ungkapan kecemburuan dari Aisyah gitu ya, yang langsung disampaikan kepada Rasulullah. Cemburu itu ya? Iya, cemburu. Gitu. Berarti gini, boleh nggak saya bisa menyebut bahwa Rasulullah dengan Aisyah pernah nggak bertengkar di rumahnya? Pernah. Pernah ya? Ya wajar lah namanya rumah tangga ya. Nah, bisa diceritain nggak Teh Nunun? Ya, tapi ujungnya jadi romantis juga. Asik. Nah, itu kan cara Rasulullah mengelola rumah tangga mungkin ya. Gitu. Iya. Salah satu contohnya adalah yang mungkin banyak juga kisahnya viral juga tatkala dengan Saudah ya. Pada waktu itu Saudah ya. Hafsah kalau nggak salah. Hafsah. Ya, yang bikin makanan ya. Hafsah ya. Nah, membikin makanan lah semacam gulai seperti itu. Terus pada saat itu Hafsah itu memberikan gitu ya kepada Rasulullah gitu ya. Nah, tapi Aisyah itu cemburu gitu ya. Rasulullah menikmatinya dengan enak gitu ya. Lalu ini sebelum mau dimakan oleh Rasulullah tuh tangan Khadijah tuh masuk ke mangkok sayurnya gitu tangan ya. Siapa? Tangan siapa? Tangan Aisyah. Oh, tangan Aisyah ya. Lalu dicepretkan ke Hafsah gitu ya. Oh gitu. Nah, itu seperti itu. Dicepretin ke mukanya Hafsah gitu ya. Terus Rasulullah kan melihat Hafsah yang diam seperti itu, keteganya ku Rasulullah teh tangan Hafsah teh dimasukin kan ke mangkok sayur itu gitu ya. Lalu disuruh menyucratkan lagi ke Aisyah
gitu. Jadi Jadi di situ bercanda. akhirnya dua anak perempuan eta teh pucerat-pucerat gitu ya. Rasulullah Iya. langsung ketawa. Nah, tidak lama setelah itu ada Umar jalan kan. Heeh, Lalu kedua istri ini berhenti gitu ya. Maka di heeh. situ dikatakan mereka berhenti karena takut sama Umar gitu. Itu Oh, candaan Rasulullah ya. Jadi apa tuh ada Umar tuh, ya Umar bin Khattab ya, iya. bukan Abu Bakar Asy-Siddiq. Itu seperti itu, lalu berhenti seperti itu. Nah ini gitu ya salah satu eh, apa Hmm. candaan candaan dan Jadi bercanda ya, kemarahan tadinya Aisyah itu bertengkar. Heeh. dijadiin iya dari bertengkar kan sebetulnya mah Hmm, gitu ya. Itu hmm, seperti itu. Gitu. Banyak hmm. lagi kisah-kisah yang lainnya yang apa yang romantisnya juga banyak gitu ya tatkala Hmm. Aisyah Ya, menunggu coba ceritain Rasulullah Teh gitu ya. Nonon. Ya Hah? romantisnya salah satunya ya, Pak. Selain Ya itu. salah satunya adalah tatkala Ya. Aisyah itu menunggu kedatangan Rasulullah ya. Hmm, Rasulullah sudah berdakwah, terus kok nggak pulang-pulang gitu ya. Itu seperti itu Rasulullah hmm, Aisyah menunggu terus beliau itu menunggunya itu saking tidak ingin Rasulullah itu apa hmm, ya hmm. maksudnya teh kan kalau udah tidur tuh suka ketibraan gitu ya. Ah, ketiduran. Hmm, Kebanyakan gitu. Nah, hmm, 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 jadi Aisyah menunggunya itu di depan pintu gitu, di depan hmm, pintu ya biar kalau Rasulullah mentok apa kedengeran dan hmm, langsung bisa menyambutnya membukanya gitu ya. Nah, Rasulullah pulang pada saat itu udah mengetuk sekali hmm, ya, hmm, 2 kali, 3 kali kok nggak ada jawaban aja gitu ya. hmm, hmm, Rasulullah pada saat itu berpikir mungkin Aisyah sudah tidur nyenyak gitu ya. Akhirnya Rasulullah juga hmm, ini kan sorbannya di depan pintunya dia juga gitu di depan pintu rumahnya gitu ya. hmm. Nah, pada saat udah menjelang ke subuh Aisyah terbangun, ternyata Rasulullah belum pulang, dia kaget, dia langsung membuka pintunya gitu ya, membuka pintu, Hmm. ternyata Rasulullah juga sedang tidur di situ. Jadi sebetulnya ini romantisnya teh Rasulullah dan Aisyah itu Tidur tidur depan pintu. barengan di depan pintu gitu ya, yang satu di luar, yang satu di dalam. Nah itu kan romantis banget gitu ya, itu Oh, seperti itu. iya. Ya itu Iya, gitu iya. ya. Jadi, nah kan kalau Hmm, kita ambil ibrohnya mah ya, hmm, Rasulullah mah tidak emosian, tidak pemarah, hmm. tidak ini gitu ya. Jadi tatkala kan kalau kalau zaman sekarang mungkin apa seorang suami yang temperaturanya tinggi nggak di apa kamu tuh mungkin apa bla 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 gitu ya dimarahin Saya udah istrinya gitu atau capek gitu sebaliknya. kan. Oh, Heeh. gedor-gedor. Atau sebaliknya istrinya gitu, kamu tuh kemana Hmm. aja malam-malam nyusahin aja misalnya kan seperti itu. Nah itu gitu, tapi Rasulullah dan Aisyah Eh, tidak. Itu, hmm. ya. Nah, tadi udah lihat istimewanya, kenapa Aisyah gitu ya. Ketika wafat Rasulullah sakit, itu pengen tinggalnya di rumah Aisyah. Apakah karena memang dekat dengan Masjid Nabawi saat itu atau seperti apa? Iya. Hmm, Ya selain dekat dengan masjid, memang hmm, apa di situ juga satu kelebihannya ya, yang hmm, itu tuh semata-mata memang petunjuk dari Allah gitu ya. Di hmm. situ eh, di situ dikatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pun memanggil ruhnya Rasulullah ketika terbaring Di di pangkuan, dadanya Aisyah di gitu ya, pangkuan. Hmm, di pangkuannya Aisyah gitu dan hmm, pada saat itu juga malahan dikuburkan juga di rumahnya Aisyah kan, itu iya. seperti itu. Hmm, Jadi hal itu tuh bukan karena Rasulullah pilih-pilih, kalau kalau saya lebih lebih kepada memang itu sudah sudah apa ya sudah ada dalam rencana Allah gitu hmm, seperti itu. hmm, Ya nggak bisa kalau yang namanya memilih-milih karena tadi keistimewaan yang hmm. apa yang ada pada Siti Aisyah itu sendiri yang membuat Rasulullah lebih nyaman ya pada saat sakit itu di rumahnya Aisyah gitu. Itu seperti itu. Oke, terakhir mungkin Tenanon ada quote menarik nggak tentang Aisyah ini yang pernah diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Nah ini jadi apa di sini adalah bagaimana
di balik kecerdasan otaknya Aisyah ya, kefasihan kata-katanya gitu, kesederhanaan, kesetiaan, kedermawanan dan kelembutan hatinya. Juga Aisyah memiliki api cemburu dalam diri Aisyah, bahwa tapi dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah yang lainnya, ya Aisyah itu mempunyai keistimewaan, dan keistimewaan ini tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain gitu ya. Jadi di balik sifat-sifat yang baiknya itu semua istri Rasulullah punya sifat-sifat yang baik, tapi ada hal yang sangat istimewa. Malahan nggak hanya satu keistimewaan yang dimiliki Rasulullah, di situ Aisyah sendiri menyebutkan ada 10 keistimewaan yang saya miliki gitu. Itu seperti itu. Apa aja? Bisa disebut? Nah, yang pertama ya, Aisyah itu adalah wanita paling muda yang mendampingi Rasul gitu ya. Nah, yang kedua di sini dikatakan bahwa pada usia 12 tahun, kalau di sini ya Putri ini memulai perannya sebagai istri Nabi itu usia 12 tahun ya. Terus yang kedua, api cemburu itu menandakan betapa besarnya cinta Aisyah kepada Rasulullah SAW pada suaminya ya. Karena apa? Karena kan Nabi Muhammad SAW itu manusia paling mulia. Istri mana yang rela kehilangan gitu, kehilangan suami seperti Rasulullah SAW ya. Terus yang ketiganya, bagi Aisyah Rasulullah SAW itu adalah cinta pertama sekaligus cinta terakhirnya gitu ya. Nah ini jadi karena kita tahu bahwa kalau yang lain itu sudah menikah dengan yang lain baru dinikahi oleh Rasulullah, sedangkan Aisyah adalah wanita yang dinikahi pada saat jadi. Itu yang ketiga. Dikatakan 10 tapi baru 3. Ya sudah 3 aja. 3 aja. Oke, terima kasih Tenanon sudah mengganggu waktunya di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dan ini untuk bisa mengisi waktu luang kita di rumah ya selama lockdown. Terima kasih Tenanon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.